Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tema Mari Belajar Membaca Al-Quran Surah At-Tin, yaitu pada subtema menulis surat At-Tin, yaitu dengan pada pembelajaran cara menulis huruf hijaiyah. Sebelum kita mempelajari cara menulis huruf hijaiyah, kita dulu mengenal apa itu huruf hijaiyah. Daripada pengertian huruf hijaiyah adalah huruf dasar dari pembentukan kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah diambil dari bahasa Arab. Hijaiyatun, al-hijaiyatu, yang memiliki arti ejaan atau mengeja. Tidak hanya digunakan dalam Al-Quran, tetapi huruf hijaiyah ini juga digunakan dalam penulisan sehari-hari dalam bahasa Arab. Huruf hijaiyah adalah huruf jenis, sejenis saja dengan alfabet. Huruf hijaiyah bisa digunakan untuk penulisan dalam Al-Quran. Karena sebagai dasar penulisan Al-Quran, artinya semua umat Islam, semua yang beragama Islam, semua muslim harus mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tentunya memiliki peranan penting dalam tulisan Arab. Tulisan Arab pada zaman dahulu digunakan sebagai bagian dari bahasa Arab dan Melayu. Nah, kenapa ada bahasa Melayu? Kebanyakan nenek moyang kita dahulu, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita terdahulu menggunakan tulisan Arab sebagai tulisan sehari-hari. Mereka menggunakan tulisan Arab huruf hijaiyah walaupun mereka baca dengan bahasa Indonesia. Huruf hijaiyah memiliki aturan yang berbeda dari abjad lain. Huruf hijaiyah ditulis dari kanan ke kiri, berbeda dengan alfabet yang ditulis dari kiri ke kanan. Seperti yang kalian baca saat ini. Huruf hijaiyah memiliki jumlah 29. Ada juga mengatakan jumlahnya 28 saja. Dan ada pula yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 30 dan memiliki penulisan dan cara pembacaan yang berbeda, tergantung pada harakat dan tajwidnya. Disimpulkan bahwa huruf hijaiyah adalah huruf atau ejaan yang berasal dari Arab, digunakan dalam penulisan bahasa Arab dan penulisan Al-Quran. Walaupun juga bahasa Arab ini, huruf hijaiyah ini digunakan oleh negara-negara lain dalam penulisan bahasanya, namun secara umum huruf hijaiyah adalah huruf tulisan Arab ataupun huruf tulisan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini selanjutnya kita mempelajari huruf hijaiyah. Bagi kita seorang muslim suatu keharusan. Kita harus bisa membaca, kita harus bisa menulis Al-Quran, menulis Arab hijaiyah ini sendiri. Karena Al-Quran adalah sumber dari agama Islam yang harus kita baca, yang harus kita pahami akan isinya. Al-Quran merupakan suatu panutan kita. Al-Quran merupakan suatu pedoman kita agar berperilaku kita tetap sesuai dengan aturan Allah, tetap berada dalam ridhonya dan kasih sayangnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menulis Al-Quran? Yang pertama, kita harus ditulis dari kanan ke kiri. Yang kedua, memperhatikan karakter tulisan masing-masing, karakter huruf masing-masing. Yang ketiga, pembentukan huruf harus jelas, dapat dibaca. Harakatnya, penempatannya, dan lain sebagainya harus betul-betul diperhatikan. Yang selanjutnya, memperhatikan perbedaan huruf yang berada di atas garis dan di bawah garis poros. Ada huruf nantinya di atas garis, ada juga yang nantinya melewati atau berada di bawah garis. Yang selanjutnya, memperhatikan huruf-huruf yang bersambung dan tidak bersambung. Dan yang selanjutnya yaitu memperhatikan perubahan bentuk huruf saat bersambung, baik itu di awal, di tengah, dan di akhir, ataupun huruf tunggalnya. Maka dari itu kita harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, bentuk-bentuk yang
yang aslinya dan bentuk-bentuk ketika dia bersambung. Nah, kita saksikan bersama-sama, ini adalah 29 huruf hijaiyah. Huruf dalam menulis huruf hijaiyah itu ada, tadi dikatakan ada menulis pada awal kata, kemudian perbedaannya ada di tengah, harus mengetahui perbedaan ini di tengah, dan juga harus mengetahui perbedaan bagaimana penulisan di akhir. Ada perbedaan-perbedaan yang terdapat baik di awal, di akhir, seperti huruf ba ini. Ketika di awal dia hanya mengambil daripada ujung pertamanya saja dan titiknya. Nah, ketika di tengah dia bentuknya seperti ini, dan ketika di akhir bentuknya akan berubah lagi menjadi bentuk yang sempurna. Nah, itu berbeda lagi dengan huruf-huruf yang lain. Mudah-mudahan kita hari ini dapat mempelajari semuanya dan kita bisa mengerti dan memahami bagaimana perubahan-perubahan huruf baik di awal, di tengah, dan di akhir. Yang selanjutnya, penulisan huruf juga dapat kita perhatikan pada tabel berikut perubahan-perubahannya. Ini hanya sebagian contoh daripada perubahan-perubahan huruf ketika di awal, ketika sendiri, ketika di tengah, ketika di akhir, dan ketika dia bergabung. Nah, selanjutnya huruf hijaiyah, menurut sifatnya dia mempunyai, pertama sifatnya adalah dia dapat disambung. Nah, itu kita juga harus bisa melihat apa huruf yang bisa disambung. Dan nantinya juga ada yang kedua, yaitu huruf yang tidak dapat disambung. Artinya dia hanya bisa menyambung, tetapi dia tidak bisa disambungkan dengan huruf lainnya. Seperti contohnya huruf waw, ro, dal, zal, nah, zai, dan lain sebagainya itu tidak dapat disambung dengan huruf lainnya. Artinya dia tidak dapat disambung oleh huruf yang berada di depannya, tapi dia bisa disambung di belakangnya, di belakang huruf itu sendiri. Sedangkan huruf yang dapat disambung itu bisa berada di tengah, bisa berada di akhir pun juga bisa, bahkan juga berada di awal. Nah, itu juga merupakan satu sifat huruf hijaiyah yang perlu kita perhatikan dalam penulisan. Sifat-sifat huruf sendiri ataupun karakter huruf tersendiri masing-masing mempunyai sifatnya masing-masing. Seperti huruf ain. Ain ketika di huruf awal dia berbentuk seperti mulut yang menganga, ketika dia di tengah beda lagi bentuknya, dan ketika dia di akhir bisa menjadi bentuk seperti bentuk dia tunggal dan lain sebagainya. Itulah contoh-contoh daripada huruf yang telah kita pelajari cara penulisannya. Dan terima kasih telah memperhatikan, dan mudah-mudahan kita setelah ini bisa mendemonstrasikan dan bisa mengaplikasikan dan bisa membedakan bagaimana penulisan huruf hijaiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.